Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di channel YouTube Aurum Ramadhani di program Belajar Bareng Murni. Oke, kali ini sahabat kita akan belajar materi yang awal ya tentang kimia, yaitu tentang perkembangan model atom. Tapi sebelum kita membahas materi ini, pastikan sahabat sudah subscribe channel ini, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel kami. Oke, langsung saja sahabat, kita belajar sedikit tentang perkembangan model atom. Sahabat klinik kimia, perkembangan konsep atom secara ilmiah dimulai oleh John Dalton pada tahun 1805, kemudian dilanjutkan oleh Thomson pada tahun 1897, kemudian ada Rutherford sekitar 1911 dan disempurnakan oleh Bohr sekitar tahun 1914, dan yang paling modern atau yang paling terakhir perkembangan model atom adalah tentang model atom dari mekanika Bohr. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh para ahli ini memperkuat konsep atom untuk menghasilkan gambaran mengenai susunan partikel-partikel di dalam atom. Jadi, apa sih fungsi kita tahu model atom itu? Supaya kita memudahkan untuk memahami ya, apa saja sih susunan partikel dari atom, gimana susunannya, gimana sifatnya, dan kita paham bagaimana sifat-sifat kimia dari suatu atom. Nah, gambaran susunan partikel-partikel dasar di dalam suatu atom itu yang disebut dengan model atom. Oke, kita bahas model atom. Yang pertama adalah model atom Dalton. Jadi gambarnya seperti ini ya sahabat. Seperti bola pejal atau dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal bola biliar. Kalau sahabat pernah melihat bola biliar, ya seperti model atom Dalton. Itu bolanya pejal, padat ya. Oke, model atom Dalton ini pertama kali dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803 berdasarkan konsep hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nanti akan kita bahas pada materi setelahnya. Apa bunyi dari model atom Dalton atau teori atom Dalton ini? Yang pertama adalah materi tersusun atas partikel-partikel kecil. Jadi Dalton menganggap bahwa materi itu tersusun dari partikel kecil yang kemudian diberi nama atom. Jadi pengertian atom menurut Dalton itu adalah partikel-partikel terkecil dari penyusun suatu materi. Kemudian Dalton juga mengungkapkan bahwa atom-atom unsur-unsur itu bersifat identik atau sama dan sejenis. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada unsur C, atom-atom penyusun dari unsur C itu dia akan sama dan sejenis. Kemudian atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain menurut Dalton. Kemudian senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan yang tetap dan tertentu. Nah, dan yang keempat ini yang masih kita gunakan sampai sekarang, tentang bagaimana reaksi kimia yang terjadi itu sebenarnya hanya penata ulangan dari atom-atom yang bereaksi. Jadi reaksi kimia terjadi karena pemisahan atom-atom dalam senyawa untuk bergabung kembali membentuk senyawa baru. Makanya ketika terjadi reaksi kimia tidak ada atom yang hilang, yang terjadi hanya penata ulangan atom-atom. Nah, dari Dalton inilah yang sebagai stimulus ya, pencetus bagaimana peneliti-peneliti lain, ahli-ahli lain itu berusaha untuk mengungkap, nah apa sih itu atom, bagaimana struktur atom. Karena sebagai pencetus itu tentu menjadi kelebihan dari Dalton. Akan tetapi kelemahan dari teori atom Dalton ini adalah tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Karena kalau menghantarkan arus listrik berarti pasti ada elektron, ada muatan lain. Sementara Dalton mengungkapkan bahwa atom itu seperti bola pejal, ya. Seperti bola pejal seperti ini, tidak ada muatan. Nah, ini kelemahan dari model atom Dalton. Yang kemudian akan disempurnakan oleh Thomson. Maka model atom yang kedua adalah model atom Thomson.
Nah, model atom Thomson ini dikemukakan oleh J.J. Thomson. Jadi, yang menemukannya adalah J.J. Thomson pada tahun 1897 menggunakan eksperimen tabung sinar katedra, ya. Gambarnya seperti ini model atom. Nah, apa perbedaan model atom Thomson dengan model atom Dalton? Yang pertama, Thomson mengemukakan bahwa atom itu adalah materi berbentuk bola. Jadi sama sebenarnya dengan Dalton, hanya saja sudah ada muatan positif. Ya, sudah ditemukan muatan positif dan di dalamnya tersebar elektron. Di mana dengan percobaan tabung sinar katode ditemukan bahwa elektron itu memiliki muatan negatif. Jadi bedanya kalau tadi Dalton hanya sebatas bola pucal, kalau si Thomson sudah ada muatannya. Yang kedua, Thomson menemukan bahwa atom itu bersifat netral, artinya jumlah muatan positif dan muatan negatif pada suatu atom itu adalah sama. Nah, misalnya ini muatan negatifnya jumlahnya 6, muatan positifnya juga jumlahnya 6. Nah, karena bentuknya seperti ini, gitu, model atom Thomson ini sering disebut sebagai model atom roti kismis, di mana elektron itu digambarkan sebagai kismis yang tersebar pada seluruh bagian roti. Nah, sehingga model atom ini disebut model atom roti kismis. Jadi kelebihannya dibanding Dalton itu sudah mulai menemukan muatannya, khususnya di sini adalah elektron. Akan tetapi kelemahan model atom Thomson ini adalah belum bisa menjelaskan atau tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan muatan negatif dalam bola atom tersebut. Jadi muatan positif atau muatan negatifnya itu ada di mana? Apakah di tengah atau di sekelilingnya, itu tidak bisa dijelaskan. Yang Thomson temukan hanyalah bola yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron. Jadi kata kuncinya adalah tersebar. Oke, lalu model atom ini dikembangkan kembali ya oleh Ernest Rutherford. Maka model atom yang ketiga adalah model atom Rutherford. Oke, kita lihat di sini, ini adalah gambar model atom Rutherford. Nah, pada tahun 1910, berdasarkan percobaan penembakan partikel sinar alfa dengan lempeng tipis emas, jadi ini percobaan atau eksperimen dari Rutherford, maka Rutherford itu menggambarkan atom sebagai berikut. Yang pertama, atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Jadi di sini sudah ditentukan bahwa atom itu ada inti atomnya gitu ya. Ada inti atomnya dan ada elektron yang bermuatan negatif di sekelilingnya. Nah, intinya di tengah ini sudah ditentukan. Atau kalau kita lihat, Rutherford mengungkapkan bahwa atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron mengelilingi. Nah, di mana di sini inti atom itu bermuatan positif dan massa atom itu terpusat pada inti atom. Jadi itu tambahannya adalah bahwa massa dari atom itu, inti atomnya itu berpusat massa atomnya berpusat pada inti atom. Kemudian atom bersifat netral sama seperti eksperimen atau temuan dari Thomson, dan ukuran jari-jari atom adalah sekitar 10⁻⁸ cm, sementara jari-jari inti atom adalah 10⁻13 cm. Jadi sebagian besar dari atom merupakan ruang hampa. Jadi kelebihan model atom Rutherford dibandingkan dengan Thomson adalah sudah menemukan bahwa muatan positif itu adalah inti atom ya, menemukan inti atom yang letaknya terpusat. Jadi kalau dibuat analogi itu dia sudah berada di tengah, sementara dikelilingi oleh elektron. Jadi susunannya sudah mulai tampak. Akan tetapi kelemahan dari model atom Rutherford ini adalah belum dapat menjelaskan mengapa elektron yang berputar mengelilingi inti atom itu tidak jatuh ke dalam inti. Karena kalau kita berbicara teori fisika Maxwell, bahwa gerakan elektron mengitari inti atom, jadi di sini kalau elektron mengitari inti atom itu akan disertai dengan pelepasan atau pemancaran energi. Oleh karenanya, energi elektron yang terus berputar tadi itu lama-kelamaan akan berkurang
dan lintasannya makin lama akan mendekati inti di sini, dan pada akhirnya akan jatuh ke dalam inti. Nah, ketika ditanya seperti itu, Rutherford belum bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke dalam inti. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dikembangkan lagi model atom yang keempat, namanya model atom Bohr, yang dicetuskan pertama kali oleh Niels Bohr pada tahun 1915. Jadi Niels Bohr ini adalah seorang fisikawan. Dia melakukan percobaan spektrum hidrogen untuk memperbaiki teori atom Rutherford. Nah, dari percobaan spektrum atom hidrogen tersebut, dia menyimpulkan beberapa hal. Jadi ini adalah gambar model atom Bohr. Yang pertama, atom itu terdiri dari inti atom, jadi sama dengan Rutherford, yang mengandung proton bermuatan positif. Ya, kemudian di Rutherford sudah ditemukan bahwa juga ada neutron ya sebagai inti atom itu. Kemudian ada elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Nah, ini persis sama seperti dengan Rutherford, hanya saja ditambahkan yang kedua, di temuannya yang kedua, elektron-elektron yang mengitari inti atom itu berada pada tingkat energi tertentu yang bergerak secara stasioner. Jadi, dia punya yang namanya lintasan atau kulit, atau nama lainnya biasanya dikenal dengan orbit. Jadi ketika elektron mengelilingi inti atom, dia itu mengelilingi inti atom dengan tingkat energi tertentu dan bergeraknya stasioner, ya, jadi tetap gitu energinya, sehingga tidak mungkin elektron itu akan jatuh ke dalam inti karena dia bergerak sesuai dengan orbit, lintasan atau kulitnya. Nah, selanjutnya tingkat energi atau lintasan elektron yang paling dekat dengan inti. Jadi ini ya, ini kalau kulit itu nanti kita bahas, itu dilambangkan dengan N. Ini kulit yang satu, ini kulit yang kedua. Nah, ini N dan itu kulit ya. Kita bahas itu di dalam kuantum utama. Ini kulit yang ketiga. Jadi kulit yang paling dekat dengan inti atau lintasan tingkat energi yang paling dekat dengan inti atom itu mempunyai tingkat energi terendah. Jadi energinya paling rendah di sini. Sementara kulit atau tingkat energi atau lintasan yang paling jauh dengan inti, dia punya energi yang lebih tinggi, energi yang tinggi. Jadi di antara lintasan ini yang energinya paling tinggi adalah yang berada elektron yang berada pada kulit paling luar ini. Nah, elektron itu meskipun dia bergerak secara stasioner, tapi kadangkala dia bisa berpindah. Perpindahan elektron ke kulit lebih luar. Jadi kalau dari kulit 1 ke kulit 2, jadi kalau ke sini. Nah, itu disebut keadaan eksitasi. Jadi dengan menyerap energi. Jadi kalau dari kulit dalam keluar, dia akan menyerap energi. Sementara perpindahan elektron dari kulit lebih dalam, nah perpindahan elektron ke kulit lebih dalam berarti dari luar ke dalam ya, berarti dari sini ke sini, itu akan disertai dengan pelepasan energi. Oleh karena itulah energinya menjadi stabil ya, sehingga ketika dia setelah berpindah kulit, kemudian dia akan kembali lagi ke kulit awalnya ya, sehingga nanti energinya akan stabil. Karena itu makanya walaupun dia berputar mengelilingi inti, dia tidak akan jatuh ke dalam inti atom. Jadi di sini elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Makanya elektron walaupun mengelilingi inti secara terus-menerus, dia tidak akan pernah jatuh ke dalam inti atom. Itu jawaban Bohr mengenai kelemahan dari teori atom Rutherford. Lalu apa yang menjadi kelemahan model atom Bohr? Nah, model atom Bohr ini tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom yang elektronnya banyak. Jadi Bohr hanya mampu menjelaskan spektrum warna yang dihasilkan dari suatu atom yang elektronnya sedikit. Misalnya saja tadi percobaannya hanya pada hidrogen. Jadi ketika elektron itu berpindah dari tingkat energi satu ke yang lainnya,
itu kita bisa amati spektrum warnanya. Nah, yang bisa diamati hanya spektrum warna dari hidrogen. Sementara atom dengan elektron yang lebih banyak, kalau hidrogen kan elektronnya 1, tapi kalau selain hidrogen itu bor belum bisa menjelaskan. Nah, maka model atom yang terakhir yang paling modern di sini dikenal dengan model atom mekanika kuantum. Ini adalah model atom yang paling unik karena tidak menyebut nama orang, tetapi kata gitu ya, mekanika kuantum, bukan nama orang. Mengapa? Karena teori ini dicetuskan atau hasil penemuan dari banyak orang, banyak ilmuwan ya. Misalnya saja ada Schrödinger, Chadwick, Fermi, Einstein, ada juga Bernoulli, Heisenberg. Nah, ini adalah model atom dari mekanika kuantum ya. Jadi intinya ada di tengah. Nah, ini elektron ini tersebar. Jadi tersebar itu membentuk yang disebut dengan awan elektron. Nah, jadi model atom mekanika kuantum ini dimulai dari penemuan Louis de Broglie pada tahun 1924, di mana Broglie menyatakan bahwa sebuah elektron terikat pada inti atom itu tidak hanya bertindak sebagai partikel, tapi juga sebagai gelombang berdiri. Jadi tidak partikel tetapi juga gelombang. Nah, ini didukung kembali oleh temuan dari Heisenberg yang memformulasikan apa yang disebut dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya, kalau di fisika ini sudah dipelajari, yang bunyinya adalah mustahil untuk mengetahui secara pasti momentum dan posisi partikel secara bersamaan. Nah, oleh karena itu, dengan memadukan antara asas ketidakpastian dari Heisenberg dan mekanika gelombang dari de Broglie, ilmuwan Schrödinger itu dengan menggunakan persamaan psi, ya gitu ya, berarti itu di mekanika kuantum atau di fisika kuantum lebih didalami, itu merumuskan konsep orbital. Jadi ini konsep orbital itu adalah ini. Nah, apa yang dimaksud dengan orbital? Orbital adalah suatu ruang tempat peluang elektron itu dapat ditemukan. Jadi kedudukan elektron pada orbitalnya nanti akan disebutkan atau dinyatakan dengan bilangan kuantum. Jadi kulit-kulit elektron yang dianggap oleh Bohr tadi itu bukan merupakan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, karena elektron tidak hanya bersifat sebagai partikel tetapi juga gelombang, tetapi hanya kebolehjadiannya saja. Jadi kemungkinan terbesar atau peluang terbesar kita untuk menemukan elektron. Jadi sekali lagi bahwa teori mekanika kuantum ini mematahkan sedikit temuan dari Bohr bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron itu kan tidak dapat ditentukan secara pasti. Jadi kalau tadi Bohr kan orbit 1, orbit 2, orbit 3, orbit 4, atau di kulit 1, di kulit 2, di kulit 3, di kulit 4. Elektron ditentukan secara pasti. Tapi di mekanika kuantum yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitas terbesarnya kita menemukan elektron. Makanya probabilitas atau kedudukan elektron kita bisa nyatakan dalam suatu orbital, di mana tempat atau peluang paling besar kita bisa menemukan elektron. Nah, teori mengenai elektron yang berada dalam orbital-orbital di seputar inti atom inilah yang merupakan pokok teori atom modern. Jadi kalau Bohr tadi istilahnya adalah orbit, kalau mekanika kuantum istilahnya adalah orbital. Bagaimana cara kita menentukan orbital supaya tahu elektron atau susunan dan struktur elektron, proton, neutronnya seperti apa? Nah, itu bisa ditentukan dengan menggunakan bilangan kuantum. Apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum? Nah, tonton terus video di channel YouTube Aurum Ramadhani, nanti kita akan bahas mengenai bilangan kuantum. Oke sahabat teknik kimia, inilah timeline perkembangan model atom yang sudah kita jelaskan tadi. Kita lihat kesimpulannya ya, bahwa model atom itu terus mengalami perkembangan. Dimulai dari John Dalton pada tahun 1865 yang menemukan bahwa atom seperti materi yang berbentuk bola pecah.
Kemudian tahun 1897, J.J. Thomson mengembangkan kembali model atom ini menjadi model atom Thomson atau model atom roti kismis, di mana menurut Thomson atom adalah suatu materi yang berbentuk bola yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar adanya elektron-elektron. Kemudian disempurnakan kembali oleh Ernest Rutherford tahun 1911, di mana Rutherford sudah mampu menemukan susunan dari atom itu sendiri, di mana terdapat inti atom yang terletak di tengah, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Nah, disempurnakan kembali 3 tahun berikutnya oleh Niels Bohr pada tahun 1914, di mana Niels Bohr menganggap bahwa atom adalah inti yang mengandung proton dan elektron yang bermuatan negatif, di mana elektron itu mengelilingi inti pada tingkat energi lintasan, kulit, atau orbit tertentu. Dan terakhir di tahun 1926, kira-kira 1926an gitu ya, Erwin Schrödinger, Heisenberg, Broglie, dan lain-lain itu mengungkapkan adanya teori atom mekanika kuantum, mekanika gelombang. Ya, bagaimana bunyi teorinya? Bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang mengandung protein dan neutron serta elektron yang bergerak seperti gelombang, sehingga kita tidak bisa menentukan posisi elektron secara pasti. Yang bisa kita tentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron. Jadi peluang terbesar kita menemukan elektron itu yang bisa kita tentukan, bukan lintasan atau orbitnya. Nah, oleh karena itu konsep yang diperkenalkan oleh mekanika kuantum adalah konsep orbital, yaitu daerah atau peluang terbesar kita dapat menemukan elektron. Oke teman-teman, itulah tadi materi singkat tentang timeline perkembangan model atom. Semoga bermanfaat bagi sahabat klinik kimia yang baru saja memasuki kelas 10 ya, jenjang SMA. Tentu akan sangat excited banget untuk belajar materi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe agar channel ini lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.